Ini mau dari dasar lagi atau lanjut yang kemarin aja? Dari dasar aja, Teh. Dari Ya, dasar Teh. teh. Oh, ya udah. Kali ini mungkin kita akan bahas tentang persamaan dasar akuntansi ya. Nah, persamaan dasar akuntansi itu aset sama dengan liability ditambah ekuitas atau dalam bahasa Indonesia juga bisa disebut aktiva sama dengan utang ditambah modal. Nah, hubungan tersebut adalah persamaan akuntansi dasar. Aset itu harus sama dengan penjumlahan dari utang sama modal. Persamaan akuntansi dapat diterapkan untuk perusahaan perorangan berskala kecil maupun PT. Bersamaan memberikan kerangka kerja mendasar untuk mencatat dan mengikhtisarkan peristiwa-peristiwa yang ada pada ekonomi. Nah, untuk rekening-rekening yang ada pada siklus akuntansi itu ada akun aktiva, akun 2 itu ada hutang, akun 3 ada modal, akun 4 ada pendapatan, akun 5 ada beban. Nah, untuk dividen itu ada di modal ya. Untuk aktiva itu sendiri merupakan sumber daya yang dimiliki perusahaan. Nah, aset itu bisa berwujud maupun tidak terwujud. Yang berwujud itu kayak seperti aset tetap kayak tanah, gedung, peralatan, kendaraan. Nah, untuk yang tidak terwujud itu biasanya ada piutang dagang, hak paten atau hak merek, bisa disebut juga dengan goodwill. Pembayaran di muka juga masuk kepada aset. Contohnya kayak sewa dibayar di muka, iklan dibayar di muka, seperti itu. Nah, untuk hutang, yaitu kewajiban yang harus dilunasi berupa uang atau pelayanan yang dibayarkan atau dilakukan pada masa yang akan datang pada pihak lain. Perusahaan dari segala ukuran biasanya meminjamkan uang dan membeli persediaan barang dengan cara kredit. Lanjut ke ekuitas atau modal adalah total aset yang dikurangi dengan liabilitas atau total dari aktiva dikurangi hutang itu bisa disebut modal. Ekuitas terdiri dari modal saham dan saldo laba serta dividen. Modal saham adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan jumlah yang dibayarkan oleh para pemegang saham untuk saham biasa yang mereka beli. Kalau saldo laba ditentukan oleh 3 komponen, yaitu pendapatan dikurangi beban, itu masuk ke saldo laba bersih. Untuk pendapatan itu sendiri adalah penambahan bruto dalam ekuitas yang dihasilkan dari aktivitas-aktivitas perusahaan untuk tujuan memperoleh laba. Jumlah yang diterima atau akan diterima dari pelanggan atas terjadinya transaksi, baik penjualan barang maupun jasa. Untuk akun beban adalah biaya dari aset yang dikonsumsi atau jasa yang digunakan dalam proses memperoleh pendapatan. Beban adalah sumber penurunan dalam ekuitas yang berasal dari operasi perusahaan. Beban merupakan jumlah yang harus dibayar atau akan dibayar kemudian sebagai biaya akibat kegiatan untuk memperoleh pendapatan. Nah, untuk persamaan dasar akuntansi, transaksinya bisa seperti, cara mengerjakannya bisa seperti ini. Untuk aset sama dengan utang ditambah ekuitas. Nah, dalam ekuitas itu sendiri ada retained earning dan share and capital. Nah, di dalam retained earning itu sendiri ada pendapatan dikurangi beban dikurangi dividen. Kalau misalkan ada yang mau ditanyakan bisa langsung aja ya. Nah, untuk pengaruhnya pada transaksi. Nah, contoh di sini ada pembelian peralatan secara tunai. Akibatnya pada transaksi itu peralatannya bertambah dan kasnya berkurang karena tunai. Untuk pembelian peralatan secara kredit, peralatannya bertambah, utang usahanya juga bertambah karena
kita melakukan pembelian secara kredit dengan catatan kita tidak mengeluarkan uang, tapi dengan cara berhutang tadi. Untuk yang ketiga, pemilik menyetorkan modal berupa uang tunai ke perusahaan. Itu bisa disebut dengan investasi modal awal. Kasnya bertambah, modal pemiliknya juga bertambah. Yang selanjutnya, pembayaran utang usaha. Itu karena kita membayarkan utang, maka kas kita berkurang, hutang kita juga berkurang. Nah, dalam akuntansi itu siklusnya dimulai dari adanya transaksi, terus terbukti dengan adanya bukti transaksinya, dianalisis menjadi jurnal umum, dan dikelompokkan menjadi buku besar. Nah, dari buku besar itu sendiri nanti kita ambil dari neraca saldonya, hasil akhir dari pengelompokannya. Setelah itu biasanya ada penyesuaian. Nah, dalam penyesuaian itu ada seperti kegiatan-kegiatan yang kayak dibayar di muka, yang sudah supplies yang udah digunakan, seperti itu. Dilanjut ke kertas kerja atau worksheet, itu ada dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Baru membuat laporan keuangan. Dilanjut ke jurnal penutup, ke neraca saldo setelah penutupan, dan jurnal pembalik. Nah, di sini kita akan belajar gimana cara mengerjakan soal persamaan dasar akuntansi. Nah, untuk UTS tahun kemarin ya, tahun teteh, itu soalnya hampir mirip seperti ini. Sekarang kita nyoba ngerjain persamaan dasar akuntansinya ya. Coba dianalisis bareng-bareng ya ini. Nah, untuk pembuatan format persamaan dasar akuntansi kan udah tahu mungkin ya dari bulan ini juga. Nah, untuk yang di aset itu akunnya tidak selalu ini ya, tergantung pada transaksi yang ada. Jadi untuk kolomnya bisa menyesuaikan pada transaksi yang ada. Untuk poin A, Nyonya Widya mengambil uang tabungan pribadinya sebesar 100.000 sebagai investasi pertamanya atau modal awalnya di salon. Nah, kan bulan ini udah jelasin nih. Dari kalian mungkin ada yang udah tahu analisisnya gimana gitu? Boleh. Masih agak bingung, Teteh. 100.000-nya di kas bukan teh? Ya. Jadi untuk poin A itu, karena Nyonya Widya itu mengambil uang tabungan pribadinya buat investasi sebesar 100.000, maka uang perusahaan itu kasnya bertambah dan modalnya juga bertambah sebesar 100.000. Nah, setiap pencatatan yang ada di ekuitas itu jangan lupa dikasih keterangan. Itu dari mana, sumbernya dari apa gitu. Misalnya yang poin A ini tadi kan investasi, jadi ditulis investasi. Nah, untuk persamaan dasar akuntansi itu bedanya catatan saldonya itu dicatat per transaksi. Jadi setiap habis mencatat transaksi itu langsung dicatat saldonya. Belajar. Untuk yang poin A paham? Lumayan teh. Paham teh. Lanjut ya. Untuk yang B, membeli peralatan salon secara tunai seharga 30.000. Mungkin ada yang mau jawab nggak? Peralatannya bertambah. 30.000. Kasnya berkurang. 30.000. Betul.
Peralatannya bertambah 30.000. Jangan lupa saldonya juga dicatat. Nah, untuk yang modal, saldonya diturunin lagi. Lanjut ke yang C ya. Membayar uang sewa tempat untuk bulan Juli sebesar 10.000. Berarti kasnya berkurang, modalnya berkurang teh. Kok salsa terus sih? Ganti yang lain dong. Aku teh. Ya, Laila. Kasnya berkurang, modalnya berkurang. Modalnya berkurang dengan akun apa? Dengan akun kas Pada pada sewa. beban sewa ya maksudnya. 10.000. Jangan lupa keterangannya juga ditulis. Oh iya. Lanjut ke poin D. Membeli peralatan salon secara kredit dari toko XYZ seharga 50.000. Kredit ya, lihat, jangan sampai terkecoh. Dan perlengkapan salon seharga 20.000 tunai. Gimana? Peralatannya bertambah, utangnya bertambah teh. Peralatan bertambah, utang bertambah. Tuh, yang kedua, Kedua, perlengkapannya bertambah, kasnya berkurang. Oke. Yang lain paham? Atau cuma Laila sama Salsa? Kang Fauzan paham? Belum teh, lagi merhatiin aja dulu. Siapa tahu ngerti. Ya. Untuk poin D, catat dulu ya. Peralatan bertambah sebesar 50.000. Utangnya bertambah sebesar 50.000. Yang kedua itu kan perlengkapannya tunai sebesar 20.000. Jadi yang pengaruh itu pada kasnya ya. Pokoknya setiap pencatatan per hari itu jangan lupa balance-nya. Biasanya mah Pak Ferry kalau menilai dari itu. Lanjut ke poin E. Coba selain Laila sama Salsa yang lainnya. Kang Hasbi coba. Berarti kas bertambah, Ya. Utang nambah. Bang Luan bertambah bukan? Atau Iya, betul. gitu. Jadi kasnya bertambah sebesar 75.000 dan utang banknya juga bertambah sebesar 75.000. Maaf ya, ini
nominalnya kecil-kecil soalnya emang biar pencatatannya gampang. Jadi jangan disamain dengan benar-benar ke hutang bank itu sejumlah ini ya. Karena hutang bank nggak mungkin sekecil ini. Saya ingin bertanya, boleh? Boleh. Nah, aku masih kurang paham kalau balance itu jumlahannya itu dikurang apa gimana? Ditambah, kan misal ya, ini yang saldo awalnya kan 100. Iya. Nah, karena ada pengurangan 30, kan jadi 70.000. Oh Kamu- iya. Kamu lihat dari rumus aku ya, bingungnya. Soalnya aku kan udah pakai minus, jadi ditambahin. Soalnya kalau di minus lagi, nanti jadinya minus. Negatif. Untuk pencatatan itu kan selalu menggunakan dalam kurung, jadi nggak menggunakan pengurangan. Jadi gunakan dalam kurung, dalam akuntansi ya. Dan ingat, jangan sampai kalau manual ada coretan. Jadi kalau mau ada salah, pakai bolpen merah dan diparaf ya. Oh iya, Teh, makasih. Oke, sama-sama. Lanjut ke poin F ya. Menyelesaikan pekerjaan merias senilai 4.500 dan langsung dibayar tunai. Ada yang mau analisis? Cash bertambah. Oh, itu ada Kasnya bertambah. di kolom Ada di chat room juga chat ada ya. deh. Ya, kas bertambah dan pendapatan jasa bertambah. Kasnya bertambah sejumlah 4.500 dan pendapatan itu pencatatannya di kolom modal. Sejumlah 4.500. Keterangannya jangan lupa pendapatan jasa. Saldonya juga dicatat. Lanjut ke poin G. Dibayar gaji karyawan untuk bulan Juli sebesar 1.500. Mangga. Kasnya berkurang, Teh. Kas Modalnya juga berkurang. Modal berkurang. Modalnya berkurang, akunnya apa? Equity. Bukan. Akun yang mengurangi ekuitas itu apa? Keterangannya. Beban gaji. Beban gaji itu salaris. Salaris expense. Gitu. 1.500. Lanjut ke poin H. Menyelesaikan pekerjaan Marisa senilai 5.500, diterima tunai 2.500 dan sisanya dilunasi bulan depan.
Ayo. Kasnya teh bertambah 2.500. Ya. Modalnya bertambah 2.500. Piutangnya bertambah 3.000. Gitu gak teh? Piutang sama kas benar-benar. Modalnya Bertambah. Kan berapa? pendapatan Berapa nominalnya? 2.500 yang dibayar tunai. 5.500. Langsung untuk yang pendapatannya langsung ditulisnya 5.500 ya. Nggak perlu tulis 2 kali. Iya Jadi teh. langsung kas, piutang pada pendapatan. Kasnya sebesar 2.500. Piutangnya 3.000. Gimana sih? Bisa. Benar saya pada dan pendapatannya 5.500. Lanjut poin I. Diangsur utang kepada toko XYZ sebesar 20.000. Itu pengaruh ke soal poin D. Berarti itu teh bayar utang bukan teh? Ya, Kasnya berkurang sama utangnya berkurang. ya betul. Kasnya berkurang sebesar 20.000. Utangnya berkurang sebesar 20.000. Lanjut ke poin J. Dibayar rekening listrik bulan Juli sebesar 750. Itu teh kasnya berkurang, equity-nya juga berkurang. Yang ada di ekuitasnya keterangannya apa? Utilitas expense. Nah, untuk poin J ya, kalau misalnya tidak disediakan akun, kan kalau utilities itu bisa ke air, listrik, sama telepon. Nah, misalnya nggak disediain, kalian tulisnya beban listrik aja, atau beban air aja, atau beban telepon aja, kecuali di soalnya itu mencakup ketiganya, jadi ke utilities gitu ya. Iya teh. 750. Next ke poin K. Diterima dari pelanggan angsuran utangnya kepada salon sebesar 1.500. Utang pada transaksi H. Berarti kasnya ditambah, terus piutangnya berkurang teh. Betul. Ditambah sebesar 1.500.
Lanjut ke poin L. Diambil uang tunai oleh Nyonya Widya sebesar 1.000 untuk keperluan pribadi. Jadi di luar keperluan perusahaan. Kas berkurang, modal berkurang. Modalnya apa? Raif bukan tuh? Drive. Ya, betul. Lanjut yang terakhir. Dibayar bunga bank untuk bulan Juli sebesar 750. Utang berkurang, Kas berkurang. Gimana? utang berkurang, kas berkurang teh. Utang apa? Bangloan. Bangloan. Mengelola. Tuh. Nah, itu udah sama. Kok utang berkurang sih? Coba dibaca lagi. Dibayar bunga bank untuk bulan Juli. Beban bunga teh. Nah, itu. Sebesar 750. Nah, untuk totalnya tadi kan rumusnya, Mas ada yang masih ingat? Persamaan Atas dasar. sama dengan utang tambah modal. Jadi aktiva sama itu harus sama dengan totalnya utang ditambah dengan modal. Totalin dulu yang aktiva. Nah, untuk totalnya 201 ini didapat dari 99.000 ditambah 99.500 ditambah 1.500 ditambah 20.000 ditambah 80.000. Nah, untuk yang sebelah kanan itu dihasilkan dari jumlah utang ditambah jumlah modal. Selama kalian ngerjain belum balance, itu harus diteliti lagi dari, kan itu tiap tanggalnya ada balance-nya ya. Nah, itu dicek dari situ bisa. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Teteh mau nanya, Boleh. buat nentuin itu balance atau enggaknya teh dilihat dari apanya? Sama. Jadi sama. Kan rumusnya aktiva ditambah utang, aktiva sama dengan utang ditambah modal. Jadi jumlah aktiva itu harus sama dengan jumlah utang ditambah modalnya gitu. Oh iya, terima kasih. Ya. Lanjut ke laporan keuangan ya. Mangga Karena- teh. Iya teh, mangga. Nah, untuk laporan keuangan itu kan ada 3 buat dasar. Itu ada laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, dan laporan neraca atau keseimbangan, laporan keseimbangan. Nah, untuk laba rugi itu yang mempengaruhi laba rugi itu ada pendapatan sama beban.
Nah, untuk menghasilkan laba rugi itu bisa taunya laba atau rugi dari pengurangan pendapatan dikurangi beban. Nah, jadi kan di sini untuk kalian kumpulin dulu yang pendapatan ada mana aja. Terus nanti dijumlahin, masukin ke laporan keuangan. Nah, gini. Ada kan? Ada teh. Nah, buat laba rugi gini. Jadi, pendapatan jasanya itu didapatkan dari penjumlahan transaksi yang ada pada poin. Nah, nih, poin F dan poin H. Itu dijumlah, nanti dimasukinnya ke sebelah sini. Untuk interest income itu biasanya kalau ada pendapatan bunga, kayak misalnya, jarang sih, kayak ya, itu melakukan piutang. Nah, si piutang itu udah ada perjanjian jika telat akan dikenakan bunga sebesar berapa persen. Nah, itu nanti masuknya ke interest income. Nah, untuk total revenue, total pendapatannya ini dijumlah. Sampai sini paham? Coba ulang lagi, Teh. Teteh itu harus pakai bahasa Inggris semua. Oh, tergantung perintah dari dosennya sih. Kalau bulan 5 kadang emang dipentingin ke bahasa Inggris, tapi masih juga kalau buat UTS awal mah bisa ke Indonesia juga boleh. Aku ganti aja ya. Nah, untuk pendapatan jasa ini didapatkan dari sini. Kan tadi ada keterangannya. Nah, biar gampang, itu kalian cari yang keterangannya pendapatan jasa atau service revenue. Ini ditambah sama yang di bawah. Nah, untuk pendapatan bunga kan kita di transaksinya nggak ada, jadi dikosongin. Terus dijumlah antara pendapatan jasa dan pendapatan bunga. Itu menghasilkan total pendapatan atau pendapatan bersih. Lanjut ke beban. Nah, kalian kelompokin dulu akun-akun yang masuk ke beban yang ada pada persamaan dasar akuntansi kalian yang udah dikerjain sebelumnya. Nah, di sini kan ada rent expense, salaries expense, sama beban listrik. Ada lagi. Sama ada beban bunga. Nah, ini nanti dimasukin ke kolom bagian beban. Nah, di sini kalian kelompokinnya satu-satu. Beban sewa sebesar 10.000.
Terus beban gaji sebesar 1.500 dan beban listrik sebesar 750. Dan beban bunganya sebesar 750. Nah, ini kan totalnya saya buat minus karena nanti kalau di pencatatan manual itu kan hasilnya harus di dalam kurung karena beban itu kan mengurangi pendapatan. Jadi di sini tuh harus ditulisnya dalam kurung. Nah, ini kan hasilnya jadi rugi. Nah, ini misalkan ujian, terus kalian menghasilkan rugi, itu jangan kaget. Kalau emang kalian udah ngerasa benar, itu udah benar emang. Kadang emang gitu soal dari Pak Ferry. Ini salah satu contoh soal yang dari dosen. Untuk laba rugi paham? Paham teh. Paham teh. Teh. Paham teh. Paham. Alhamdulillah. Lanjut ya ke laporan perubahan ekuitas. Teita, Ya, itu ada pertanyaan di room chat. oh bentar. Mau tanya kalau UTS nanti pakainya manual atau pakai Excel. Nah, untuk tahun TT kan itu posisi masih offline. Nah, dan itu masih manual. Untuk UTS yang kedua itu nggak ada ketentuan, jadi kita inisiatif pakai Excel karena lebih gampang sih. Ada sebagian yang pakai manual juga. Nah, pas UAS itu diwajibkan manual, jadi kalian nanti ngefoto hasil kalian gitu. Tadi dirubah ke bentuk PDF. Jadi sebelum ngerjain, kalian tanyain dulu itu nanti boleh nggak dikerjain di Excel atau harus manual gituin. Lanjut ke perubahan ekuitas atau masih ada yang mau ditanyain? Itu teh yang pakai bahasa Inggris. Keterangan yang pakai bahasa Inggris. Oh, yang ini bukan? Teoktaviani Fadilah. Nggak apa-apa pakai bahasa Indonesia selagi nggak ada ketentuan kalau harus bahasa Inggris. Udah lanjut. Mangga teh. Gimana nih, udah paham semuanya? Ya, lumayan, Kang. Ada yang masih sedikit. nggak? Masih buat analisisnya paling suka salah. Oh, yang buat masuk ke persamaan akuntansinya. Iya. Kalau itu mah
mending sering latihan soal aja, terus lihat-lihat contoh, oh ini gini gini gitu. Jadi misalkan kalau ada yang belum paham, tanyain ke grup bimbel ya, atau sama ke temen yang tidak paham gitu. Ya, Kang, siap. Halo, maaf ya, tinggal bentar. Nah, untuk perubahan ekuitas, itu yang kalian catat terlebih dahulu adalah modal awalnya. Sama Bu Leni udah sampai laporan keuangan nggak? Belum teh, Belum. baru nyampe yang tadi aja, yang pertama. Baru sampai PDA. Cuma PDA? Iya, karena di kelas masih banyak yang pada bingung, Iya. jadi baru sampai situ. Oh, berarti kemungkinan UTS kalian juga PDA aja. Soalnya kalau tahun TT Ya itu emang. PDA sama laporan keuangan. Ya udah berarti laporan keuangannya next aja ya. Nanti di bimbel selanjutnya aja. Biar kalian juga nggak pusing, kita perdalam di PDA-nya aja dulu. Nah, iya gitu aja teh. Iya, Teh. Aja teh. Nah, PDA-nya yang kalian masih bingung apa? Boleh juga. Suka bingung kalau menganalisis untuk masukin ke tabelnya. Nah, Analisis itu ya. doang, Teh. Analisisnya mah sama aja kalian ngejurnal sih. Jadi kalian, bentar aku buka yang soal. Nah, coba dianalisis dari awal ya. Emang yang kalian gak paham di gimananya? Penentuan keterangan di modal atau keseluruhan? Kadang suka bingung menganalisis untuk masuk ke tabel-tabel gitunya. Nah, Iya benar. ya, Jadi itu teh itu masuk tadi ke kan bingung. untuk gimana, Wi? Bingung analisisnya, jadi misalnya itu teh masuk ke ekuitas atau modal, terus itu teh kas berkurang atau apa gitu. Suka bingung di situnya. Iya. Jadi kalian tuh harus paham dulu yang berkurang itu apa Paham. aja, yang bertambah itu apa aja. Itu udah paham? Paham belum? Yang kas bertambah itu di debit, kas berkurang di kredit kayak gitu. Masih lupa-lupa teh. Nah, untuk akun 1 itu kan kas. Akun 1 itu kan aktiva. Nah, untuk aktiva itu akun normalnya ketika bertambah itu di debit, ketika berkurang itu di kredit. Sedangkan kalau akun kas yang apa ya namanya? Yang akun kontra kayak seperti akumulasi penyusutan. Nah, itu kan di aktiva. Nah, itu akun normalnya si aktiva yang bagian akun kontra itu dikredit untuk yang bertambah. Jadi kebalikannya gitu kalau akun kontra. Untuk yang utang itu yang bertambahnya di kredit, berkurangnya baru di debit. Buat modal sama kayak utang. Pendapatan pun gitu. Jadi yang bertambah di debit itu cuma akun 1 sama akun 5, akun aktiva sama akun beban. Itu kalau bertambah di debit, kalau berkurang di kredit. Nah, sedangkan untuk akun yang bertambahnya di kredit itu ada utang, modal, sama pendapatan. Gitu. Nah, kalian harus paham itu dulu. Kalau itu paham, ke analisis soal pun gampang. Nah, misal kayak yang poin A ya. Nyonya Widya kan mengambil uang tabungan pribadinya sebesar 100.000 untuk investasi. Nah, untuk investasi modal awal. Nah, di situ kan perusahaan menerima uang 100.000 untuk modal salon. Jadi, kas kita itu bertambah, modal awal kita juga bertambah. Itu masuknya ke akun modal. Itu paham? Paham, Teh. Nah, itu lihat yang ada di grup yang dikirim Kang Dandi. Itu kalian harus paham dulu dasar-dasar itunya. Nah, untuk yang kedua, tadi kalian kayaknya udah paham, terus bingungnya di gimananya lagi? Menganalisis soalnya untuk masuk ke tabel-tabel. Kayak poin B, itu kan membeli peralatan salon secara tunai. Nah, itu kan pengaruhnya
kalian jadi acuannya peralatan sama tunainya. Nah, kalau peralatan itu kan, typo ya ini, peralatannya bertambah, itu jadi debit. Jadi, gimana ya jelasinnya? Nah, untuk poin B itu kan pengaruhnya ke peralatan sama tunai. Tunai itu kan ke kas. Nah, jadi di kasnya itu kalian catat 30.000 itu kan berkurang karena uang kalian dibuat buat untuk beli peralatan gitu. Sampai situ paham? Iya, Teh, paham. Yang lain? Atau masih bingung? Paham, Teh. Paham, Teh. Paham, Teh. Paham, Teh. Udah. Untuk yang C itu kan ada membayar uang sewa tempat. Nah, uang sewa tempat karena kita membayar, jadi kas kita kan berkurang sebesar 10.000. Nah, untuk sewanya kalian bingungnya masukin kemananya gitu. Kalian lihat dulu itu langsung bayar di bulan itu langsung atau bayar di muka. Kalau bayar di muka itu nanti pencatatan sewanya di akun Aktiva. Tapi kalau sewanya seperti ini, uang sewa tempat untuk bulan Juli, jadi di bulan yang berjalan, itu masuknya ke beban. Jadi beban sewa. Nah, beban sewa itu kan masuk ke pengurangan modal. Tuh. Paham? Paham, Paham, Teh. Paham, Teh. Nah, lanjut ya. Yang D itu kan membeli, itu kan ada dua analisis ya, dua transaksi yang terjadi di poin D. Nah, itu kan ada membeli peralatan salon secara kredit, peralatan secara kredit seharga 50.000 dan perlengkapan secara tunai 20.000. Jadi, yang mempengaruhi itu ada kepada peralatannya dan utang buat yang transaksi awal. Karena kita kan membelinya kredit, jadi tidak mengeluarkan kas, jadi kita menambahinya ke utang usaha. Nah, untuk perlengkapan karena itu tunai, pengaruhnya pada perlengkapan dan kas gitu. Udah bisa lanjut? Berarti kalau yang soal D harus dianalisis satu-satu ya? Iya. Kalau nggak dianalisis satu-satu kan juga nggak bisa ngerjain. Oh iya, oke. Ada lagi nggak yang ditanyain? Gak apa-apa, santai aja sama Itama. Lanjut, Teh. Oke, lanjut ya. Bentar. Poin E, meminjam uang bank sebesar 75.000. Nah, itu kan kas kita kan dapat uang tuh dari bank sebesar 75.000. Jadi kas kita bertambah sebesar 75.000 dan utang bank kita juga bertambah. Karena kita punya utang ke bank sebesar 75.000. Paham nggak yang bagian E? Paham, Teh. Lanjut ke poin F. Menyelesaikan pekerjaan merias senilai 4.500. Karena kita udah melakukan jasa, kita kan anggap aja kita yang pemilik perusahaan ya. Nah, kita udah ngelakuin pekerjaan merias kepada customer kita. Nah, itu kita dapat bayarnya sebesar 4.500. Nah, itu kan kas kita bertambahnya sebesar 4.500 pada pendapatan. Untuk itu kan paham ya kalian tadi juga udah banyak yang jawab. Coba kalian yang nggak paham itu di mana? Biar nggak satu-satu gini. Soalnya kan soal juga nanti beda. Teteh, Ya. nggak ngertinya itu waktu yang pas dimasukin ke modalnya itu, jadi apa aja sih yang dimasukin ke modal sama ditulis deskripsinya gitu. Jadi yang masuk ke modal itu ada akun yang mempengaruhi modal itu ada modal itu sendiri,
dalam modal itu kan ada prive dan dividen. Nah, itu juga masuk ke modal. Terus pendapatan dan beban itu juga masuk ke modal di kolom modal. Nah, untuk pendapatan itu di kolom modalnya menambah, kalau beban mengurangi gitu. Oh iya Teh, makasih. Ya, apalagi yang mau tanyain, enggak? Yuk, Teh Lydia. Udah. Enggak jadi. Teh Salsa, ada yang mau ditanyain nggak? Atau mau ngoreksi? Ada yang salah nggak? Nggak ada Teh. Udah paham semua? Insya Allah. Insya Allah Teh. Paham Teh. Berarti UTS lancar ya nanti. Amin, amin ya Allah. Amin. Jadi kalian udah paham semua kan? Insya Allah. Dicukupkan aja ya. Kalau misalnya nanti ada yang tanyain, bisa ke grup atau PC Teteh langsung aja.